keluarga gue aja ya, dengan anak dan istri. Walaupun banyak juga ucapan, perbuatan mereka yang kadang-kadang gue nggak setuju, tapi ya gue ikhlas bahwa memang disitulah dinamika hidup dalam rumah tangga aja, dengan istri dan anak aja. Ada hal yang tidak gue inginkan muncul gitu kan. Nah, dengan cara gue menerima kekurangan itu dengan mengisinya, ya hidup gue jadi lurus, ya, jadi ikhlas. Bagaimanapun mereka, ya mereka adalah orang-orang terbaik dalam hidup gue. Siapapun dia tetap istri gue. Seburuk apapun, gue sudah memilih dia menjadi istri. Ya itulah istri gue, dan gue ikhlas. Ikhlas dengan cara kekurangannya gue tambah, gitu loh. Terus kemudian kesalahannya gue perbaiki. Jadi gue berusaha untuk tidak menuntut. Di balik kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita, baik anak, istri maupun saudara, apalagi kawan, harusnya bisa jadi harusnya bisa menyenangkan kita gitu loh. Karena kekurangan yang dimiliki mereka ada di dalam diri kita kelebihannya gitu kan. Kenapa kita bilang kurang? Lu kurang nih, orang ini kurang, punya kurang begini. Ya karena kita punya kelebihan, dan itu menyenangkan bahwa gue yang lebih gitu kan. Dan lebih menyenangkan lagi keajaiban kalau kita melihat banyak kebaikan dari orang lain, baik ya tadi istri, keluarga, anak, kawan, dan semuanya. Nah, kalau kita bisa menggunakan dua sudut pandang tersebut, antara senang bahwa kita punya kelebihan dan kemudian takjub melihat kelebihan orang lain, maka dengan sendirinya ikhlas itu akan lahir. Dan itu yang gue pakai teorinya. Jadi gue nggak pernah terus kemudian ngebluffing setiap kesalahan orang lain, karena gue meyakinkan kesalahan orang lain itu sama halnya seperti ketika gue melakukan kesalahan, baik itu gue sengaja maupun khilaf gitu. Nah, kadang-kadang juga kita kan suka munafik pada diri sendiri. Kita tahu kesalahan kita sengaja, tapi ketika diketahui orang lain, kita kasih jawaban khilaf. Itu yang gue maksud. Kadang-kadang kita suka munafik dengan diri sendiri, bahkan ke orang lain juga. Tapi ya itulah hidup kita ya. Hidup kita tuh nggak pernah ada lurus-lurus kok. Nggak ada juga manusia yang sempurna. Nah, kalau kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, lantas apa yang kita tuntut dari kesalahan orang lain? Kebaikannya pasti ada, nggak mungkin nggak ada kebaikannya. Minimal dia lebih ganteng dari kita, lebih cantik dari kita, lebih kaya dari kita, lebih ya banyak hal lah yang kita nggak miliki, mungkin dia memiliki. Kalau kita nggak bisa ikhlas, kita ngeracunin hati kita sendiri gitu. Kita nggak punya apa-apa, tapi kita mengaku punya apa-apa, sehingga dengan bangganya, dengan sombongnya kita itu mengatakan orang lain kurang, sebab kekurangan. Ada kawan yang hidupnya dari lahir miskin, ketua, terus banyak kekurangan diri dia, lantas gue harus semua. Gue menilainya begini, gue yang salah gitu. Justru orang itu memiliki banyak hal yang tidak gue miliki. Apa yang dimiliki? Kesabaran. Gitu. Kesabaran menerima kenyataan gitu kan. Udah berusaha sedemikian rupa tapi tetap aja miskin harta gitu. Dan dia masih tetap hidup gitu, masih mau berupaya, masih mau bergaul, masih punya semangat. Mungkin gue nggak punya kekuatan itu, gue nggak punya kesabaran itu, gue nggak punya semangat itu. Kalau suatu ketika gue jatuh miskin, gue nggak punya apa-apa, mungkin gue langsung frustasi gitu kan. Jangan lantas kita tuh menjas orang lain, lo miskin terus kita nggak mau sama dia, nggak bergaul sama dia, kita merasa diri enggak, ini salah. Harusnya kita dekati supaya kita belajar. Fitnah itu datang karena orang lain kecewa.
Jadi gue nggak pernah marah sama orang yang berusaha untuk memfitnah gue, menceritakan keburukan-keburukan tentang diri gue di luar sana. Gue nggak pernah merasa kecewa, gue nggak pernah merasa tersinggung, apalagi marah terus dendam memusuhi orang, enggak. Gitu. Ya kalau terus kemudian gue diam, ya kita manusia kan punya perasaan ya, kadang-kadang tersentuh juga sisi sentimental kita, jadi agak tersinggung. Tapi rasa tersinggung tuh nggak gue besar-besarkan gitu. Ya cukup sekali waktu tahu, oh ternyata dia gitu ya, oh ya sudah. Nah setelah itu gue introspeksi, kenapa sih orang ini terus kemudian kok marah sama gue, kenapa sih orang ini kemudian ngomongin gue yang enggak. Introspeksi gue, karena apa? Dia mungkin melakukan itu karena ada perlakuan gue yang nggak nyaman buat dia gitu. Nah itu yang gue maksud, fitnah itu datang karena orang lain kecewa. Jadi tugas hidup gue salah satunya dari banyak tanggung jawab atau dari banyak PR gue dalam hidup adalah mengintrospeksi diri sendiri. Ketika orang lain berlaku salah terhadap diri gue, berlaku, istilah orang itu berlaku zolim terhadap diri gue, ya gue introspeksi. Jangan-jangan gue duluan yang ngezolimi dia gitu. Nah tinggal gue memupuk keberanian untuk bisa, mampu nggak atau berani nggak gue untuk meluruskan yang bengkok-bengkok itu gitu. Atau yang lebih baik lagi adalah minta maaf kalau emang gue punya salah, maafin gue ya. Dan gue suka gaya lo, kalau begitu gue punya salah lo terus lantas ngomongin gue ke orang-orang gitu, itu keren lo. Gue suka kadang-kadang kayak gitu, karena mungkin lo nggak punya keberanian ngomong sama gue, makanya lo cerita ke orang lain, dan yang lo ceritain punya keberanian, nah orang itulah nyeritain ke gue, dan disitulah saatnya gue bercermin. Yang kayak gitu buat gue dinamika aja gitu loh. Gue nggak pernah terus menempatkan bahwa kebutuhan gue itu atau kebutuhan gue adalah keinginan gue, enggak. Kebutuhan gue itu lebih kepada apa yang gue terima hari ini. Karena sepanjang gue hidup sepertinya, mulai dari kanak-kanak sampai hari ini, banyak keinginan gue yang belum bisa gue capai. Malah bukan gue putus asa ya, kita kan kadang-kadang menganalisa diri sendiri, sampai gue mati belum tentu gue dapetin ini, kira-kira kayak gitu. Banyak yang barangkali juga sampai gue mati nanti belum tentu bisa gue capai keinginan gue. Nah bentuk ikhlas itu seperti itu, menyadari bahwa nggak semua keinginan bisa kita wujudkan. Jadi gue nggak mau ngoyo, makanya gue ikhlas aja. Nah sejauh ini yang gue rasakan, Tuhan itu, Allah itu menepati janjinya ketika hambanya ikhlas menjalani hidup, baik buruk cuman aku yang menilai, kira-kira gitu perkataan Allah. Nah sehingga banyak hadiah-hadiah yang Allah berikan ke gua itu dengan cara yang luar biasa gitu kan, dengan cara yang sangat mukjizat sekali, atau dengan cara yang maha dahsyat. Gua dikasih istri cantik, cerdas, sabar, taat. Gue dikasih anak-anak yang banyak, ganteng-ganteng dan cantik-cantik kayak orang tuanya. Terus gue dikasih kawan-kawan, sahabat-sahabat yang luar biasa baiknya, yang beraneka ragam wataknya. Aneh-aneh, itu kekayaan yang gue miliki itu. Gue punya banyak kawan dengan banyak watak. Gue punya banyak kenalan dengan banyak keinginan gitu. Jadi gue merasa hidup gue sudah sangat kaya raya, gue memiliki semuanya. Jadi kalau orang tanya apa yang sudah lu miliki, sifat apa yang sudah lu miliki, semua gue miliki. Bahkan sifat iblis pun gue miliki. Apa lu kayak iblis? Bisa jadi, bisa enggak gitu kan. Bisa jadi iya gue kayak iblis, atau bisa jadi gue punya temen yang kayak iblis gitu kan. Artinya gue tetap punya gitu kan. Seperti di sini gue ikhlas aja tinggal di hutan, makan apa adanya, daun-daunan. Ya kan, ada gue makan, nggak ada ya gue berusaha. Apa berusaha kerja? Ya kerja apa yang gue bisa aja. Gitu. Kalau banyak kawan-kawan gue sempat nanya ketika gue memutuskan untuk
membuat studio di tengah hutan, dan gue ingin menyendiri bertapa di sini kayak empu-empu zaman dulu. Banyak kawan juga yang bertanya lah, entah ya macam-macam motivasinya, karena nggak yakin gue mampu, atau ya macam-macam lah. Gue nggak mau beropini lah. Tapi gue tahu banyak banget pertanyaan dari kawan-kawan gue. Kalau lo memilih untuk tinggal di hutan, lo yakin bisa hidup? Justru dengan gue tinggal di hutan itu, disitulah tantangan ilmu gue bermanfaat nggak untuk diri gue. Untuk pohon di sebelah gue bermanfaat nggak? Untuk kendi yang sudah nggak dipakai, kira-kira gitu. Untuk tempat yang orang lain berpikir tempat jin buang anak, dari sinilah ya gue berdayakan keterampilan gue, daya khayal gue, gagasan-gagasan gue, dan semuanya bisa gue wujudkan. Itu kan salah satunya ya konten ini gitu. Udah bangun, walaupun tidur jam 2 pagi, habis ngedit semalam dan masih banyak kerjaan, tapi hidup di sini sehat. Gue nggak biasanya kalau udah lemburan gitu, itu kan kemarin gue udah memang nggak tidur. Satu hari, hampir 2 hari gue nggak tidur, banyak kerjaan. Terus gue pindah ke sini, terus semalam gue hajar lagi sampai jam 2. Biasanya tuh gue tuh bangun bisa sore, bisa 12 jam tidur. Tapi ini subuh-subuh gue udah bisa bangun, udaranya seger, dingin, nggak perlu AC di sini. Terus nafas lega banget. Subuh-subuh bangun, masih sempat gue bikin konten. Matahari juga bagus, anget-anget. Jalan jauh banget, butuh adaptasi ternyata memang. Apalagi gue kan nggak terbiasa pakai nyeker kalau kemana-mana, selalu pakai alas kaki. Ini gue nyeker. Awal-awalnya sakit, tapi lama-lama lumayan mendingan. Kalau kata orang sih nyehatin jantung supaya otot-otot atau urat-urat di telapak kaki kita itu bekerja gitu loh, baik, karena kena tekanan kan.
Oke teman-teman,